Oke. Halo, assalamualaikum Pak Eka. Ya Bu, Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi malam ini. Pak Eka apa kabar? Iya Bu, Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Eka. Gimana cuaca di Sorolangun Pak? Untuk malam ini Alhamdulillah bagus lah cuacanya. Cuma agak mendung gitu aja Bu. Agak mendung. Oh, berarti sudah mulai hujan Pak di Sorolangun? Ya udah 2 hari ini udah mulai hujan di Sarolangun Bu. Udah Oh, mulai hujan. Alhamdulillah. Ah, Oke deh, gimana Pak ngajar di sekolah? Apa nih kira-kira yang bisa kita bicarakan malam hari ini? iya Bu, ini Bu, saya ingin bercerita tentang keadaan di sekolah saya Bu. Mm-mm. Di mana di sekolah saya Bu, saya udah menggunakan berbagai cara, teknik, metode dalam mengajar, tapi saya bingung kok kemampuan murid nih masih rendah gitu Bu. Itu saya bingung nih. Dalam teknik-teknik metode udah saya gunakan, kok hasil belajar anak masih rendah gitu Bu. Itu yang maksud saya ingin saya bicarakan Bu. Baik baik. Kalau tidak salah Pak Eka ini mengajar matematika ya Pak ya? Iya Bu, saya Eee, mengajar bidang mapel matematika. untuk kelas berapa Pak kalau boleh tahu? Kebetulan di sekolah saya cuma satu-satunya guru matematika, jadi saya mengajar 3 kelas Bu, kelas 7, kelas 8, kelas 9 Bu. Oke, terima kasih atas informasi awalnya Pak. Baik, yang saya tangkap tadi adalah Bapak ceritakan, Bapak sudah menggunakan berbagai metode, tapi kemampuan murid itu masih rendah di dalam, pelajaran matematika ya Pak ya? Iya Bu. Eee, Bagaimana Bapak tahu kalau kemampuan murid itu masih rendah? Ya saya tahunya dari ini Bu, setelah, proses pembelajaran, di Mhm. akhir pembelajaran saya memberi asesmen, berupa kadang latihan akhir, kadang tugas. Jadi saya melihat, hasil tugas murid tadi, berupa latihan, di bawah, karena KKM gitu. Ketika murid melakukan, saya koreksi, nilainya rendah. Bu mu pa dalam 10 atau 20 murid itu cuma 1, 2 orang yang memenuhi nilai gitu, Bu. Yang lain nih saya bingung nah, itu, Bu. Jadi dalam 10 sampai 20 anak tuh kadang cuma 1 atau 2 orang gitu ya Pak ya yang Ya, bisa. ya 2 orang lah memenuhi nilai gitu, Bu, tercapai Mmm, nilainya. Itu saya yang banyak banyak nih, saya bingung itu, Bu. oke. Baik Bapak, bisa Bapak ceritakan gimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini, Pak? Proses pembelajaran yang selama ini saya gunakan, Bu, ya saya pertama menggunakan metode ceramah, kemudian ya saya memanfaatkan media pembelajaran seperti media-media yang ada di sekolah gitu, Bu, kayak Lidi, kadang tergantung materinya gitu, Bu. Kadang, berupa kerikil-kerikil, kadang daun-daun saya manfaatkan, itu saya bingung, Bu. Sudah saya memanfaatkan media, yang ada di sekitar sekolah, sudah saya manfaatkan, kok masih juga tuh bingung saya Bu, anak-anak yang lain nih. Oke, nah jadi menurut Bapak kalau dalam proses pembelajaran itu sudah Bapak berikan media, lalu juga Bapak gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar anak-anak ya, Pak, ya? Iya Bu, Tapi masih saja rendah tadi tuh ya, Pak, ya? iya Bu. Mmm, Hasil atau pemahamannya anak-anak ini. Baik, ketika Bapak menggunakan ceramah, lalu media pembelajaran tertentu itu dan juga, bahan-bahan yang ada, apakah Bapak sempat memperhatikan bagaimana respon murid Bapak? Dan bisa diceritakan tidak bagaimana respon mereka? Kalau saya lihat respon mereka, ya ada yang, eee mengikuti pembelajaran, cuma saya tengok tuh tidak 100% anak gitu, Bu, yang ada sekitar separuh anak atau 30% anak itu, Bu, agak lesu gitu, Bu.
lesu dalam belajar. Nah, sudah saya lakukan pendekatan, bimbingan. Saya bikin kelompok, saya bimbing mereka yang kemampuannya yang di bawah. Udah saya bimbing, padahal anak-anak itu kok masih rendah di evaluasi akhir gitu, Bu. Gitu ya Pak ya. Jadi tadi ada masalah ngantuk di dalam kelas, lalu Iya, masalah lesu gitu ya Pak ya. iya, Bu. Nah Ngantuk kalau lah, lesu lah. Ya, kalau dikembalikan nih ke dirinya Pak Eka, kira-kira kalau respon Pak Eka terhadap pembelajaran itu lesu dan tidak bersemangat, itu kira-kira apa yang salah gitu di pembelajaran itu? Misalnya Bapak nih jadi murid gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan Bapak lesu dan tidak bersemangat biasanya kalau Bapak jadi murid? iya, ya. Itu saya pikirkan, Bu. Iya, berarti mungkin Bu ya, apa tekniknya ya, tekniknya yang masih ya kata itu yang tidak mengasihkan mungkin Bu ya, tekniknya mungkin tuh saya rasa tuh Bu. Teknik ya Pak ya, teknik Ya, mengajar gurunya berarti kalau misalnya Bapak Eka sebagai guru berarti teknik yang digunakan guru ini sangat berpengaruh ya terhadap semangat belajarnya Pak Eka ya. iya Bu. Mungkin Hmm. tekniknya Bu. Mhm. Baiklah. Jadi kira-kira nih Pak, pendekatan apa nih yang Pak Eka pikir mungkin bisa Pak Eka terapkan dalam waktu dekat ini dan mungkin, bisa mengubah semangat anak-anak Pak Eka? Iya itu Bu, lagi saya pikirkan rencana saya Bu. Mhm. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE Bu. Itu rencana saya ingin saya coba terapkan lebih maksimal gitu. Pembelajaran berdiferensiasi yang juga mengandung, pembelajaran sosio-emosional berarti ya Pak ya? Iya Bu. Seperti apa tuh kira-kira Pak yang Bapak bayangkan? Diferensiasi apa gitu kan? Lalu bagaimana penerapan PSE-nya di dalam materi Bapak selanjutnya? Apakah sudah terbayang Pak? Sudah terbayang Bu. Rencana saya itu saya akan siapkan modul ajar yang sudah ada perangkat ajar yang berdiferensiasi dan juga sosial emosionalnya. Rencana saya itu saya sudah melakukan diferensiasi konten, proses, produk dan melakukan PSE di dalam RPP tersebut. Itu rencana saya akan saya terapkan ke anak-anak, Bu. Oke. Menurut Bapak tapi, pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini akan cocok dengan materi Bapak yang akan Bapak sampaikan besok ini ya? Ya itu akan saya coba, mudah-mudahan cocok Bu. Saya yakin saya bisa lah, insya Allah bisa ini Bu. Tuh, kita Baik. siapkan modul ajar baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu Bu. Oh iya, saya mendengar tadi, jadi langkah pertama Pak Eka berarti mempersiapkan modul ajar ya Pak ya? Iya, akan mempersiapkan modul ajar pertama. Oke. Nah dalam mempersiapkan modul ajar ini apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak lakukan dalam persiapan itu, dalam mempersiapkan itu supaya benar-benar berdampak gitu kepada kelasnya Pak Eka? Ya, ya itu tadi Bu, pertama saya akan siapkan ya itu Bu tadi akan saya siapkan perangkat ajar, saya buat modul ajar tadi yang sudah ada diferensi proses konten produk dan juga ada proses KSE di dalam perangkat ajar. Itu akan saya terapkan dengan maksimal Bu. Oke. Kira-kira kapan nih Pak mau mulainya nih Bapak? Di Dalam minggu ini Bu, mana? dalam minggu ini ini kemarin sudah saya mulai membuat perangkat ajarnya Bu. Untuk pertemuan minggu depan akan saya implementasikan Bu. Oh, iya Pak ya. Gimana nih memastikan atau apa nih kira-kira yang saya bisa bantu untuk Pak Eka menjalankan rencananya, gitu, Pak? Ya. Mohon dukungannya aja Bu. Mohon dukungan, mohon support ya Bu. Oke. Saya terapkan. Saya senang sekali Pak Eka bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya Pak Eka dan
kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Pak Eka. Iya Bu. Tahu bagaimana nih apa namanya proses apa saja yang sudah Pak Eka lewati dan bagaimana hasilnya. Iya Bu. Ya, makasih Bu atas bimbingannya. Terima kasih banyak Pak Eka. Terima kasih Bu. Aduh, saya ini lagi nggak kondusif Pak Eka. Sebentar ya Pak Eka ya. Ya, coba anak. Sebentar Pak. Ya. Oke Pak Eka, yuk kita mulai lagi. Bu. Ya. Baik Bu, kita lanjut Bu ya. Iya. Ya. Baik Bu, selamat malam Ibu Selvina. Selamat malam Pak Eka. Gimana kabarnya malam ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Eka. Pak Eka gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu, terima kasih sudah menghubungi saya. Kita akan mengobrol 5 atau sampai 10 menit ke depan. Apa nih, ngomong-ngomong apa nih Bu yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini? Iya nih Pak Eka, saya tuh mendapatkan sebuah permasalahan lah ya di sekolah gitu kan, mengenai bagaimana nih saya harus melaksanakan kegiatan listening saya Pak di dalam kelas gitu. Karena kan apa namanya, sekolah saya itu cuma ada 3 ruangan Pak, dan 1 ruangan itu disekat 2. Nah disekat 2 itu jadi dengan triplet gitu kan Pak. Nah kalau misalnya nih saya mengadakan kegiatan listening ini Pak, misalnya di kelas yang 1 itu akan terdengar rekamannya sampai ke sebelah gitu kan Pak. Dan kadang-kadang guru-guru lain juga mengeluh gitu Pak. Dan kadang juga ketika di kelas saya yang saya sedang ajarkan ini sudah tenang, nah malah ini Pak, malah yang di kelas lainnya pula yang ribut sehingga audio itu tidak bisa terdengar dengan jelas gitu ke anak-anak saya gitu Pak.
Nah, jadi itulah Pak permasalahan saya, gimana lah caranya saya tuh bisa mengadakan kegiatan listening itu dengan suasana yang cukup kondusif gitu Pak di dalam kelas saya. Mudah-mudahan Pak Eka bisa membantu. Oh itu Bu ya, iya iya iya. Kelasnya cuma 3, jadi di-skat ya. Jadi Mhm, mengganggulah proses pembelajaran guru sebelah. Apalagi iya, sempat guru sebelah ini masuk semua ya. Wah, masih terganggu Bu ya. iya Pak. Iya 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 iya. Ngomong-ngomong nih Bu, kondisi seperti tersebut udah berlangsung berapa lama Bu ya? Kalau saya itu mengadakan kegiatan listening itu memang baru semester awal ini Pak, gitu kan. Dan berarti kan mulai dari akhir Juli, Agustus, dan sekarang September, jadi kurang lebih 2,5 bulan lah Pak, seperti itu. Oh, 2,5 bulan Bu ya. Hmm. Kemudian Bu, dengan kondisi pembelajaran seperti itu, apakah gimana dampak dari hasil belajar anak gitu Bu? Dan dampak dari kepada guru, dampak kepada hasil belajar anak, bagaimana Bu, dampak belajar anak? Kalau yang saya rasakan sih Pak, sebenarnya nanti akhirnya anak-anak masih bisa mengejar lah materi itu atau topik tersebut di kegiatan pembelajaran yang lain, misalnya melalui reading gitu kan Pak, melalui Ya, membaca gitu kan Pak, atau nanti saya juga akan melakukan metode ceramah untuk menjelaskan, lalu juga mungkin nanti menonton video gitu kan. Nah, tapi itu tadi waktu kegiatan listening-nya itu jadi lama sekali gitu terjadinya. Padahal mungkin saya set di pertemuan itu saya bisa latihan gitu kan, latihan listening, lalu nanti lanjut lagi ke vocabulary. Malah nggak bisa Pak, karena fokus di listening itu gitu. Anak-anak nggak bisa fokus di listening dan kadang-kadang juga mengganggu kelas lain gitu Pak. oh gitu Bu ya. Hmm. Mengganggu orang lain hasil belajar. Berarti tidak maksimal hasil belajar anak itu Bu ya? Betul, Pak. Betul, tidak maksimal dan bikin saya ngajarnya lebih lama gitu, Pak. Waktu Oh, belajarnya. Alokasi waktu kan kalau kita guru itu kan Pak sudah ada, Pak. Nah, itu yang ya. jadi molor juga gitu, Pak. Menurut Ibu, uh, murid yang optimal pembelajarannya seperti apa, Bu? Kalau misalnya nih Pak punya labor gitu kan Pak, jadi anak-anak bisa pakai headset sendiri-sendiri dan lebih lebih tenang ruangannya. Nah, jadi mereka bisa tuh Pak mulai dari listening itu input yang mereka terima bagus. Nah, itu mempengaruhi nanti ke readingnya juga, untuk ke writingnya juga gitu Pak. Jadi memang kalau misalnya yang optimal sih harusnya sekolah itu punya laboratorium bahasa Pak. Oh, iya 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 iya. Hmm. Jadi ya, gitu, Bu ya. Dengan Mhm. kondisi sekolah lokal yang diskat, proses pembelajarannya tidak maksimal, hasil belajarnya rendah. Dari penglihatan Ibu atau evaluasi Ibu, anak-anak, murid-murid itu kalau di step nilai, Mhm. kalau maksimalnya 10, Mhm. kemampuan anak Ibu dalam pembelajaran dengan Ibu itu kalau dinilai 1 sampai 10, kira-kira berapa step nilainya anak-anak Ibu? Rata-rata sih 6 Pak, cuman ada beberapa orang aja yang bisa sampai 8. Mungkin dari 17 siswa itu ada 3 anak lah yang bisa sampai 8 nilainya. Nah, tapi kalau selebihnya 17 berarti kan sekitar 14 itu memang rata sih mereka gitu kan, memang sedang aja gitu Pak lah ininya, nilainya. Iya, berarti itu Bu ya. Dengan kondisi kelas yang belajar yang tidak kondusif tadi, Mhm. diperkirakan nilai step nilai anak itu di 6 paling tinggi Bu ya. Bahkan di bawah 6 gitu Bu ya. Iya, Nah, kebanyakannya 6 Pak, cuman ada 6. beberapa lah yang bisa di atas itu, gitu kan, 3 lah. Nah, sekarang Bu, ke depannya Ibu ingin lihat mereka di step tingkat berapa rencana Ibu ke depannya? Iya,
saya mau semua anak mencapai KKM-nya lah gitu kan Pak, di 8 paling tidak, atau di 75 gitu anak-anak itu rata-rata. Ya, itu ya, berarti itu rencana Ibu dengan akan menaikkan step angka tadi Ibu ya. Untuk menaikkan step angka tadi, apa rencana Ibu? Dan proses pelajaran yang tidak kondusif supaya mencapai nilai anak naik yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya sih Pak, rencananya tuh walaupun tidak ada labor, saya mungkin mau ini Pak, mau memanfaatkan Chromebook yang ada, terus kami nanti pakai headset yang ada juga gitu kan Pak. Jadi anak-anak itu akan membuka drive mereka masing-masing, saya kirimkan lewat Google Drive gitu kan, dan mereka mendengarkannya tuh satu orang berdua gitu misalnya Pak, satu Chromebook berdua, lalu headset tuh kan ada 2 juga kan Pak cabangnya, nah jadi mereka berdua juga gitu, jadi sambil mengisi lembar kerja yang sudah digunakan gitu Pak. Ya. Jadi kalau untuk lokal yang di-SCAD tadi, jadi bisa digunakan itu tadi, berarti lokal tadi, apa rencana Ibu tadi, lokal yang di-SCAD tadi, itu tidak masalah? Tidak masalah, karena kan tidak akan mengganggu kelas sebelah Pak, kalau misalnya Iya. Chromebook ini tadi gitu kan. Ya. Itu Bu ya, ya. Menggunakan itu. Baik Bu, waktu kita tidak lama, kemudian kapan rencana Ibu akan menerapkan yang disampaikan tersebut tadi? Iya, mungkin dalam minggu ini saya akan menyalin semua recording-nya tuh Pak, atau audionya yang saya butuhkan itu ke dalam Drive, lalu supaya anak-anak bisa mudah membukanya nanti ketika sudah ada Chromebook-nya gitu kan. Saya minggu depan saya kayaknya sudah bisa mulai deh Pak, menerapkan atau memakai Chromebook ini tadi dan headset itu tadi di pembelajaran Pak. Berarti minggu depan Bu ya, minggu depan akan dicoba diterapkan Bu ya. Insya Allah iya Pak. Ya. Baik Bu, sekarang kita di ujung sesi. Apa yang Ibu dapatkan dari sisi percakapan kita pada malam hari ini Bu? Ya menurut saya sudah bertemu solusinya ya Pak ya. Jadi dengan penggunaan Chromebook itu tadi dan juga dengan headset, sebenarnya saya sudah kepikiran sih Pak, tapi malam ini setelah ngobrol sama Pak Eka, rencana saya jadi makin kuat Pak untuk menggunakan itu. Iya. Itu aja Bu ya? Itu aja. Iya Pak. Ya. Baik Bu, rencana tadi minggu depan akan diadakan ya, akan diterapkan memakai Chromebook. Kemudian itu yang Ibu dapatkan pada sesi kita pada malam hari ini. Baiklah Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita pada malam hari ini. Kemudian oke, kalau begitu kita akan bertemu insya Allah minggu depan. Saya ingin mendengarlah cerita dari Ibu Silvina tentang penerapan penggunaan netbook ataupun laptop kepada anak-anak. Saya ingin mendengarkanlah cerita dari Ibu untuk minggu depannya, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga ya Pak Eka ya. Bu, sama-sama. Oke, Pak Eka, sip, mantap. Ini refleksi lagi paling ya Pak ya? Gimana? Refleksi lagi paling enggak Pak? Ya, refleksi nanti ya, nanti. Waktu dengan Bapak Fasil. Enggak dicatat yang kayak kemarin ya Pak ya? Ya, yang kemarin. Masih yang kemarin nih. Oh, masih yang kemarin ya. Kemarin. Cuma bagus juga dikoreksi ulang kan, kalau kemarin kan banyak kekurangan. Iya, enggak lah, cuman karena Pak Eka enggak tahu gitu kan bahasa Inggris kayak gimana gitu kan kemarin tuh, jadi enggak bisa menggali lebih banyak. Saya juga itulah, saya enggak bisa juga menggali Pak Eka lebih banyak karena kan enggak tahu
metode-metode di MTK tuh kan Pak. Iya. Ya, itu nunian tuh lah, kita kan umum aja kan, masalah umum kan. Ya, ada kita khusus ke materi anak-anak kan. Iya, benar. Ya. Tapi kalau misalnya enggak Pak, kita tuh ketemu kawan coaching yang memang sama-sama mapel, kayaknya lebih asik enggak Pak? Iya, kalau pas sama-sama mapel yang sama ya lebih asik, bisa lebih mendalam Iya, pembahasan tuh. benar, betul. Ya, teknik-tekniknya kan bisa saling sharing kan. Iya, Ya, kalau satu mapel bisa tuh. Ya mudah-mudahan lah Ibu Selvina besok jadi Kepsek kan bisa membina guru bahasa Inggrisnya. Iya, Pak Eka juga nih membina guru MTK. Amin. Yalah, jadi kita main bot Pak. Ya waktunya udah lewat dah 42 menit. Yo, tadi jam 8.42 kita gabung ke Menroom katanya. Oh iyalah, oke lah. Oke. Makasih Pak Eka. Assalamualaikum. Sama-sama.